Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Rahmat pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai materi bunyi dan indera pendengar. Sebelum masuk ke materi, coba kalian tebak suara apa? Sekarang yang kedua. Nah, sudah kalian dengar suara tersebut? Ya. Bagaimana bunyi-bunyi tersebut bisa terdengar di telinga kalian? Nah, di sini Pak Rahmat akan menjelaskan, ya. Yang dimaksud dengan bunyi itu apa toh? Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, ya. Jadi bunyi itu akan terdengar oleh manusia jika benda itu mengalami getaran, ya. Benda yang bergetar. Nah, jadi suara yang pertama tadi suara apa? Coba kalian tebak. Suara trompet, benar ya? Trompet ini bisa berbunyi karena tiupan pada trompet menyebabkan udara di dalam trompet ini bergetar. Nah, getaran ini yang menyebabkan bunyi tadi, ya. Bisa kalian dengar. Terus yang kedua tadi bunyi apa? Gitar. Nah, gitar ini bisa terdengar oleh kalian karena senar, ya, senarnya ini. Senar yang kita petik ini akan bergetar dan mengakibatkan suara pada kolom gitar. Makanya gitar itu akan terdengar di telinga kita, ya. Ya, untuk materi berikutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Jadi setiap benda yang bergetar atau digetarkan itu nanti akan menghasilkan bunyi. Ya, ini disebut dengan sumber bunyi. Contohnya di sini gitar yang dipetik, yang tadi, ya, seruling yang ditiup, gong yang dipukul, biola yang digesek, angklung yang digoyang. Jelas ya untuk sumber bunyi. Nah, menindaklanjuti materi ini, kita lanjutkan ke bagian-bagian telinga. Ya. Telinga itu memiliki bagian-bagian, dan bagian-bagian tersebut memiliki nama serta fungsi masing-masing, ya. Nah, dari gambar yang Pak Rahmat tampilkan di sini, bagian yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke lubang telinga. Jadi menangkap dan menyalurkan bunyi ke lubang telinga. Lubang telinga, nah, ya, tadi sudah Pak Rahmat sebut sebagai tempat masuknya gelombang bunyi ke saluran pendengaran. Nah, saluran pendengaran di mana? Ini, ya, saluran pendengaran. Fungsinya untuk meneruskan rangsang gelombang bunyi ke gendang telinga. Nah, lubang telinga, daun telinga, dan saluran pendengaran ini merupakan telinga bagian luar, ya, terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk diteruskan ke telinga bagian tengah. Oke, Pak Rahmat lanjutkan. Bagian berikutnya adalah gendang telinga. Pada bagian gendang telinga, atau yang biasa disebut dengan selaput gendang atau membran timpani, ini berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran, ya. Nah, selanjutnya bagian tulang pendengaran. Ini ada 3.
Ya, 3 bagian ya. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga bagian dalam. Nah, bagian berikutnya adalah saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi, tulang ini ya, tulang pendengaran, saluran eustasius, gendang telinga merupakan bagian dari telinga bagian tengah. Ya, telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Nah, selanjutnya 3 saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya. Selanjutnya ada rumah siput. Rumah siput atau bisa disebut dengan koklea berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Nah, itu ya. Nah, itu bagian-bagian dari telinga kita. Nah, setelah rumah siput, di sini Pak Rahmat lanjutkan ke bagian saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak ya. Selanjutnya bagian otot pendengaran. Otot pendengaran ini fungsinya untuk membantu kinerja dari saraf pendengaran. Saraf pendengaran tadi fungsinya apa? Untuk mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak ya. Nah, bagian-bagian yang Bapak sebutkan di akhir tadi merupakan telinga bagian dalam ya, yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran. Berfungsi sebagai pusat kendali dari indera pendengaran untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak melalui saraf pendengaran ini ya. Nah, itu bagian-bagian dari telinga. Untuk selanjutnya cara kerja dari telinga. Coba kalian lihat video yang Pak Rahmat tampilkan. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke paring oleh tabung stasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi tarian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, itu
cara kerja telinga kita ya. Saya urutkan tadi, saya ulang. Bunyi masuk ke lubang telinga, teruskan ke gendang telinga, ya, dan ke tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Kemudian ke getaran bunyi ke rumah siput melalui saraf pendengaran menuju otak, lalu terdengar bunyi di telinga kita ya. Nah, untuk berikutnya materinya tentang gangguan atau penyakit pada telinga. Nah, kalian harus memperhatikan juga di sini ada beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli itu apa? Tuli itu tidak dapat mendengar. Jadi berkurangnya kemampuan untuk mendengar. Nah, penyebabnya itu banyak. Misalkan ada kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Penyakit yang lainnya apa? Contohnya, nah di sini adalah perikonditis. Perikonditis adalah penyakit pada telinga karena infeksi ya. Di sini ada infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebabnya banyak ya, bisa karena gigitan serangga, cedera atau pemecahan bisul yang dilakukan secara sengaja dalam penggunaan itu ya, benda-benda yang tidak harusnya ketika membersihkan telinga kan pakai yang halus dengan yang tajam atau kasar. Nah, untuk berikutnya, cara menjaga kesehatan telinga. Kalian bisa melakukan dengan cara membersihkan telinga dengan benda yang lembut. Ya, itu tadi biar meminimalisir luka pada telinga. Bisa menggunakan kapas atau yang lainnya. 2, menghindari suara keras dan bising. Ya. Jangan mencari tempat yang relatif lebih tenang. Berikutnya, jika mengalami keluhan segera mengecek ke dokter. Nah, itu tadi materi yang Pak Rahmat sampaikan. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan nanti bisa tanyakan. Ya, itu saja dari Pak Rahmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.